Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, seperti biasa anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Satu orang bisa pimpin doa dulu. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dua orang, Pak. Dua orang, Pak. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Kalau Aidil, kenapa Aidil? Sakit? Oh, izin ya. Ya. Baik, mudah-mudahan kita doakan ya. Teman-teman yang lain itu bisa sehat, ada kesempatan untuk ke sekolah, belajar bersama-sama. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang decomposition ya. Namun sebelum kita belajar tentang decomposition, terlebih dahulu kita ice breaking dulu. Siapa yang sudah pernah ini dengar permainan ini? Belum pernah? Judulnya tertawa 1, 2, 3. Jadi buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Bisa ya? Yang kedua, buka mulut, digesimi tangannya. Buka, berdiri, biar semangat ya. Ya, dengarkan. Dan di atas, buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Baik, anak sekalian, setelah melihat tujuan pembelajaran ini, kita bisa perhatikan peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat di atas, ini ada peta konsepnya, memecah masalah besar menjadi kecil. Computational. Jadi computational thinking. Kemudian decomposition, masalah besar, kemudian langkah-langkah subtugas. Ini peta konsepnya, masalah besar menjadi masalah kecil, bagaimana langkahnya? Kita berpikir seperti komputer. Artinya prosesinya seperti komputer. Jadi kita bertahap. Kemudian decomposition, kemudian masalah besar, langkah-langkah subtugas. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi tugas atau masalah yang terasa rumit atau membingungkan, ya. Misalnya bayangkan kamu diminta membuat kue ulang tahun yang besar, bertingkat dan dihias cantik. Apa yang pertama kalian lakukan? Beli bahan. Ada yang lain? Menyiapkan peralatan. Sekarang anak sekalian,
Kita memasukkan semua bahan ke dalam oven? Tentu tidak ya. Langsung bahan ke semua, tentu tidak kan? Nah, langkah kecilnya adalah kita menyiapkan bahan, campur adonan, memanggang, membuat krim, dan menghias. Nah, proses seperti ini disebut decomposition. Oke? Jadi, decomposition adalah cara berpikir dalam ilmu komputer dan matematika yang digunakan untuk memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, dikerjakan, dan diselesaikan. Sudah paham? Kalau begitu, dicatat dulu pengertiannya. Silakan dicatat. Waktunya 1 menit. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah mengetahui tadi pengertian tentang decomposition. Sekarang, mengapa decomposition itu penting? Nah, kita lihat di sini ya. Mengapa penting? Karena kita bisa. Karena kita bisa. 1, 2, 3, 4 ya. Karena kita bisa menyederhanakan masalah besar sehingga tidak terasa menakutkan atau membingungkan. Yang kedua, kita bisa fokus menyelesaikan bagian demi bagian masalah kecil, lebih mudah dicari solusinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat hubungan antar bagian. Kemudian kita bisa bekerja sama dalam tim. Maka decomposition itu sangat penting. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang saya perlihatkan contoh sederhana. Bayangkan kamu diminta untuk membuat aplikasi game sederhana. Ya. Tentu kedengarannya sangat sulit, bukan? Tapi setelah kita decomposition, ya, satu demi satu, ternyata isinya seperti ini. Mendesain tampilan lebih awal, bagaimana tampilan awalnya, kemudian membuat aturan permainan. Yang ketiga, menyusun skor dan level. Keempat, menambahkan suara dan efek. Kelima, mengetes apakah semua bagian bekerja dengan baik. Jadi ini langkah-langkah ketika kita membuat aplikasi game sederhana. Tidak rumit, bukan? Nah, sekarang lagi. Saya ingin bertanya. Ini saya tantang kalian. Coba pikirkan. Bagaimana cara kamu mengerjakan tugas sekolah yang banyak? Ada yang tahu? Ya, silakan Elia. Saya akan mengerjakan tugas yang sudah mendesak. Mengerjakan tugas yang waktunya sudah mendesak, bagus. Kemudian, apakah kamu langsung kerjakan semuanya sekaligus? Tidak. Oke, bagus. Atau kamu bagi menjadi beberapa tugas kecil, seperti baca soal, cari informasi, buat kerangka, lalu menulis. Begitu? Ya. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kalian lakukan langkah-langkahnya, berarti selamat. Kamu sudah menggunakan decomposition dalam hidupmu, bahkan tanpa sadar. Paham? Paham. Ya, baik anak-anak sekalian. Saya kasih contoh satu lagi, kasus atau ilustrasi terkait dengan merencanakan pesta ulang tahun sederhana. Ulang tahun sederhana ya, sederhana. Judulnya sederhana, jangan megah-megah.
Nah, bayangkan kamu ingin merayakan ulang tahun bersama teman-temanmu. Supaya acaranya berjalan lancar, kamu perlu memecah rencana ini menjadi langkah-langkah kecil. Oke? Nah, ini contohnya. 1. Menentukan tanggal dan tempat acara. Yang kedua, membuat daftar tamu undangan. Siapa-siapa yang mau diundang. Yang ketiga, merancang kegiatan. Apakah kegiatannya ada games, ada tiup lilin, atau adakah musik? Tergantung. Ataukah ada sepatah kata dari yang ulang tahun. Ataukah ada acara misalnya serah terima kue. Atau memberikan kue pertama kepada siapa ya. Yang kelima, menyiapkan dekorasi. Dekor tempatnya. Kemudian mengirim undangan dan memastikan kehadiran teman. Ini yang penting. Mengirim undangan dan memastikan kehadiran teman. Jangan sampai di 1 sampai 5 sudah bagus, tidak ada yang datang. Sia-sia acara. Ulang tahunku hampa tanpamu. Ya kan seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi decomposition tadi itu adalah memecah dari yang besar menjadi kecil. Jadi yang besar tadi dipecah menjadi kecil-kecil sehingga bisa terselesaikan. Ibaratnya kalau kita makan kue ulang tahun, terus kue ulang tahunnya itu besar begini misalnya, terus mau dimakan satu kali, tidak bisa kan? Kita potong kecil-kecil dulu, iris-iris, insyaallah pasti habis. Ya. Sudah dipahami? Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita simpulkan kembali bahwa decomposition adalah keterampilan berpikir yang sangat berguna bukan hanya di dunia komputer, tapi juga dalam kehidupan nyata. Dengan belajar mengurai masalah menjadi bagian kecil, kamu akan lebih mudah menemukan solusi, merasa lebih percaya diri, dan siap menghadapi tantangan apapun, besar atau kecil. Selama ini kita tergantung kepada komputer. Tik. Ternyata kita bisa juga berpikir dengan langkah-langkahnya seperti komputer. Dengan cara apa? Decomposition. Ya. Jadi kalau ada hal besar, kita uraikan menjadi hal yang lebih kecil sehingga terasa lebih mudah. Ya. Jadi kita lebih percaya diri, ya. Jadi kalau ada masalah, siap kita hadapi. Karena kita sudah berpikir decomposition. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk sesi selanjutnya di aktivitas individu dan kelompok ya. Ya, baik anak-anak sekalian, kita masuk ke aktivitas pembelajaran berikutnya, yaitu bekerja secara individu. Waktunya 10 menit ya. Diusahakan tampil sebentar satu-satu untuk presentase bagaimana menyusun langkah-langkah dari rumah hingga tiba di sekolah. Gunakan bentuk poin, runtutan, atau algoritmik. Oke? Paham? Ya. Sekarang saya kasih waktu untuk merancang langkah-langkah tersebut sesuai dengan lembar kerja siswa yang akan saya bagikan. Ya? Jelas? Oke, saya bagi dulu ya.
Nah, di situ ada beberapa langkah yang harus kalian sunsung ya, dari rumah hingga tiba di sekolah. Ya, baik anak sekalian, kalian sudah mengerjakan tugas individu. Nah, sekarang tugas itu kita kerjakan di sini dengan cara kita main game sebentar ya. Kita main game dulu. Kita sesuaikan dengan apa yang Anda sudah kerjakan dan dengan apa yang ada di game yang akan yang tampil di layar ini ya. Sudah siap untuk mengerjakan di sini? Baik, di satu persatu tampil, silakan gunakan laptop yang ada di atas meja, kemudian kerjakan tugasnya lewat game ini. Oke, siap? Siapa yang mau tampil duluan? Ayo. Aulia, kita pojok kanan dulu ke sana, ya. Baru ya. Ya, silakan. Iya. Nah, urutkan langkahnya. Lanjut. Lanjut. Selesaikan dulu. Ya, masih ada. Ini contoh mengurutkan langkah membuat kue. Ya. Oke, stop dulu, jelaskan dulu. Apa yang pertama? Langkah membuat kue. Yang pertama, siapkan resep dan bahan. Yang kedua, campur dan aduk adonan. Yang ketiga, panggang dalam oven. Yang keempat, hias kue dengan krim. Benar apa salah? Benar. Ya, benar. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Kita lanjut ke permainan berikutnya level 3. Ban, Pak. Ya, karena ungu. Mana ini? Mana lagi ini hilang? Klik kiri tahan geser. Tidur. Bisa? Dipilih saja langkah-langkahnya, baru klik kiri tahan geser. Ya. Sini nak. Begini. Ini. Ini di sini tahan. Bawa ke situ, lepas ke sini, lepas lihat tangan gini nih. Ini yang tunjuk. Ah. Itu. Tidur.
Bawa mic-nya. Mic. Ya, sejarah nanti. Ya. Langkah yang pertama itu bangun tidur, mandi dan berpakaian. Yang ketiga pergi ke sekolah. Bangun tidur, Bangun mandi, tidur, mandi, berpakaian, bersarapan, pergi ke sekolah, sampai ke tujuan. benar apa salah? Bangun tidur, mandi, Tidur. berpakaian, sarapan pagi, berangkat ke sekolah, tiba di sekolah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, selanjutnya. Langkah-langkah perjalanan dari rumah ke sekolah. Siapa yang bisa lagi? Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Dikoreksi jika salah temannya. Ya benar. Pakai mouse klik kiri, tahan, geser. Klik kiri. Ini kiri. Tapi nak lepas dulu nak. Misalnya ini arahkan Linda. Kalau sudah tahan ini bangun tidur. Jangan dilepas sih. Nanti di sini baru dilepas. Oke. Ya, silakan persentase. Langkah-langkah perjalanan ke sekolah. Ini nak, ini baca ini. Baru ini. Susun langkah-langkah perjalananmu perjalanan. dari rumah ke sekolah. Pertama, bangun tidur. Kedua, Ulangi dulu. Langkah-langkah. langkah-langkah perjalananmu ke rumah dari rumah ke sekolah. Pertama, bangun tidur. Kedua, mandi dan berpakaian. Ketiga, sarapan pagi. Keempat, berangkat ke sekolah. Dan kelima, tiba di sekolah. Benar apa salah? Benar. Ya, ada teman-temannya dulu. Udah, siapa lagi? Iya, sebentar ya. Siap-siap berikutnya. Ya, lagi. Sekarang kita ke sini ya.
Klik lagi. Lewatkan lensa ini ya. Ini nih. Tadi yang tampil. Silakan. Ya. Sudah. Ini perhatikan. Ini misalnya kita lihat apa nanya ini. Klik ini kita. Klik tahannya lepas, geser ke situ. Nah, baru lepas ini. Oke. Seperti itu. Coba. Ini arahkan dulu mouse-nya ke sini. Kita apa yang pertama, misalnya bangun tidur, klik ini nih. Nih, geser ke sini. Kalau pas di kotaknya lepas ini. Ini nah, jangan ini. Nah, lanjut. Bukan klik kanan, klik kiri. Klik yang di sebelah sini. Ini tekan. Siap-siap ya, lagi satu, baru kita masuk di kerja kelompok. Geser ke sana. Ya. Cari kotaknya. Yang kedua, cari lagi, langkah berikutnya apa lagi? Iya. Berikutnya. Ulangi. Ya, geser. Kasih masuk dalam kotak, baru lepas. Ulangi. Iya. Lagi. Cari kata berikutnya. Langkah berikutnya. Iya. Salah lagi. Ulangi. Dalam kotak, baru lepas. Nanti berwarna biru, baru lepas. Berwarna itu kotak. Di atas. Ya, lepas. Kalau sudah berwarna biru, lepas. Belum berwarna. Nah, lepas. Oke. Benar masalah? Ya, total untuk maju dulu. Persentase dulu. Baca ya. Cut. Nah, balik ke situ. Iya. Susun langkah-langkah perjalananmu dari rumah ke sekolah. 1. Bangun tidur. 2. Mandi dan berpakaian. 3. Sarapan pagi. 4. Berangkat ke sekolah. 5. Tiba di sekolah. Benar apa salah? Ya, siapa lagi? Penutup lagi satu orang. Siapa bisa? Ayo, tinggal geser. Ya. Dicoba atau mengapa? Nih. Nanti dibimbing ya. Sekarang tangan begini, tekan ini. Kalau sudah berwarna merah begini, geser di bawah ke sini. Kalau ini kotaknya berwarna biru, lepas. Ulangi. Sorry. Oke? Oke, lanjut nih.
Tindis tahan, jangan lepas ki. Tindis lama-lama. Geser ya. Oh, ikut tanya. Warna biru pi. Ya, lepas. Iya, drag, geser, lepas. Iya, persentase. Langkah-langkah perjalanan dari rumah ke sekolah. Pertama, bangun tidur, mandi dan berpakaian, sarapan pagi, berangkat ke sekolah, tiba di sekolah. Benar apa salah? Benar. Oke, tepuk tangan temannya. Oke, karena ini adalah tugas individu dan saya lihat semua sudah bisa ya. Ya, kalau sudah bisa kita pindah ke tugas selanjutnya, tugas kelompok. Masih semangat? Masih. Kalau begitu, kita ice breaking dulu, kita ulangi yang tadi ice breakingnya. Semuanya berdiri. Oke, berdiri semua. Ya, kita ice breaking dulu ya. Karena sebelum kita bekerja di tugas kelompok, kita ice breaking lagi ya, supaya lebih semangat lagi. Tidak lagi yang salah ya. Sudah siap? Siap. 1, 2, mulai. Kamu Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, di sesi ini, silahkan duduk. Di sesi ini kita masuk ke tugas kelompok. Jadi kita bagi kelompok berhitung ya. Mulai dari sana dulu, menghitung 1, 2, berapa berhitung dulu? Silakan berhitung dulu, berapa jumlah yang hadir? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19. Oke, 19. 19 orang yang hadir. Jadi begini supaya cepat, kita bagi saja berdasarkan posisi ya. Ini 4 orang, sana 4 orang, di sini 4 orang, di sini 3 orang, di sana 4 orang. Silakan diatur meja kursinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan liburan, desa wisata, barang yang dibutuhkan, obat-obatan, kamera, dan snack. Langkah-langkah liburan. Packing barang-barang, berangkat jam 6 pagi, naik mobil pribadi, menikmati perjalanan, tiba di tempat tujuan jam 8:30. Menikmati keindahan wisata. Nilai atau kesan yang diharapkan. Senang dan bahagia, menikmati alam yang ada di desa dan mempunyai pengalaman baru. Pulang jam 16:20. Terima kasih. Bagaimana? Bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut. Ya, selanjutnya kelompok berikutnya silakan. Ya, cepat. Nih, ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Tujuan liburan gunung, transportasi mobil atau pesawat. Kegiatan langkah 1, packing baju, kompor mini dan gas mini, jaket tebal dan perlengkapan air dan snack. Langkah 2, berangkat jam 6 pagi sampai jam 5:20 malam. Pulang jam 5. Sampai di puncak menikmati indahnya gunung, berfoto-foto. Langkah 4, makan siang bersama. Langkah 5, pulang jam 5:00 sampai rumah jam 10:09. Harapan, senang dan bahagia, punya pengalaman baru, kenangan indah yang tak terlupakan, lebih dekat dengan teman. iya, oke. Ditutup. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera, apa ya? Mikrofon. Coba. Yang lain tenang. Merapat ke sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tujuan kami ke Danau Biru. Tujuan Danau Biru, naik mobil pribadi, barang, pakaian, snack, kamera, air, minuman, dan karpet. Kegiatan 1, jalan-jalan. Kegiatan 2, berfoto. Kegiatan 3, makan-makan. Kegiatan 4, mandi-mandi. Berangkat jam 7, pas sampai di tujuan jam 8:45, pulang jam 3:10, tiba di rumah jam 5 pas. Harapan, senang, lebih dekat dengan keluarga, punya pengalaman baru,
badan lebih sehat dan segar, kenangan indah yang tidak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, gimana ya? Namanya? Cepat waktu. Pagi satu deh, siap-siap. Assalamualaikum Siap. Terus Ki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami akan pergi ke Pasir Putih. Langkah-langkah ke Pasir Putih. Langkah 1, menyiapkan peralatan seperti makanan, tenda, dan baju ganti. Tidak lupa juga menyiapkan mobil pribadi kami yang itu mobil Lamborghini. Kami berangkat sekitar jam 9 pagi dan kami sampai sekitar jam 12.37. Kami akan menikmati langkah 2, membeli makanan. Langkah 3, mencari spot. Langkah 4, mancing. Langkah 5, menyiapkan barang-barang untuk pulang. Langkah 6, pulang. Kami pulang sekitar jam 3 sore dan sampai sekitar jam 4:36 sore. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kerjakan saja. Jangan hantu. Sana ya. Coba. Topinya dibuka, topinya dulu. Ya, cuma di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya itu Alif, Mahri, Adrian, dan Fikra. Tujuan liburan ke gunung. Barang yang dibutuhkan, jaket hangat, tenda, dan makanan. Langkah-langkah liburan. Bangun pagi dan menyiapkan barang-barang dan melihat pemandangan tenda. Dan sampai ke tujuan sore hari. Sudah, Pak. Serius? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik, terakhir ya. Terakhir. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Satu, apa yang kamu pelajari tentang memecah masalah? Saya belajar bahwa memecah masalah berarti membagi masalah besar menjadi beberapa langkah kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, bagus. Baik, anak-anak sekalian, saya kira untuk materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi, di dalam kehidupan nyata, jika ada masalah, pergunakan cara decomposition. Memecah masalah dari yang besar menjadi masalah yang kecil. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.